Halo, balik bersama gua Kev Limka Terapi, dan sekarang kita bandingkan teman-teman ya. Ini versi yang kemarin gua bahas, yang versi mini GT teman-teman, ini dia ya. Dan kita akan bandingkan dengan versi Ino. Walaupun ini tidak apple to apple ya teman-teman ya, sebenarnya sih jujur aja ya. Jujur aja ini tidak apple to apple, tapi ya kalau banyak yang request sama gua untuk membandingkan ya. Ini versi Ino, gua buka dulu ya, versi Ino. Nah, ini versi Ino. Dari harga juga tidak apple to apple juga teman-teman ya, sebenarnya ya. Dari harga, yang pasti mahalan Ino teman-teman. Kalau kalian yang baru main diecast, ini mahalan Ino. Ino range-nya sekitar 200 ribuan. Kalau mini GT range-nya 100 ribuan teman-teman, 150 ribuan ya range-nya ya. Nah, ini dia. Sudah jelas ya perbedaannya. Dari ukuran sih sama ya. Dari ukuran sama teman-teman, tidak ada yang apa namanya, tapi kok ini agak-agak ini ya, saking cepernya ya Ino ya, dia bannya tidak napak teman-teman. Kalau dari samping, mari kita lihat dari samping ya. Gua akan turunin kameranya. Nah, dari samping seperti ini versi yang Ino ya. Ini versi aslinya teman-teman. Versi Ino ini versi aslinya, dia ada mobil aslinya teman-teman ya. Dia memang mobil aslinya seperti ini, dia ada logo Coca-Colanya dan segala macamnya itu ya. Dan kalau versi mini GT, ini versi buatan dari mini GT ya. Ya otomatis dia karena tidak dapat license dari apa? Dari Coca-Cola ya, karena license sudah ada di Ino teman-teman ya. Mini GT tidak dapat license dari Coca-Cola dan dia mengganti dengan tulisan Liberty Walk. Tetapi tulisan Liberty Walk-nya itu yang gue bilang kemarin tuh maksa teman-teman ya. Kenapa gue bilang maksa? Karena dibuat seperti logo Coca-Cola ya, tulisan sambung kayak gitu. Jadi kalau gue bilang sih, menurut gue sih agak lumayan maksa gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan kemudian di bagian depannya, mari kita lihat ya, bagian kap mesin. Nah ini dia, ini bagian kap mesin seperti ini ya. Tuh sama juga nomor 20, ada logo Mazda-nya juga ya. Dan tetapi ya itu dia, baik lagi logonya diganti sama mini GT. Kemudian ada logo Advan-nya ya, ada logo Advan-nya sedikit ya. Itu dia bagian depan, persis sama ya. Semuanya ban karet juga, dan lampunya ini bagian depan juga sama juga, dia pakai plastik juga. Dan kemudian di bagian sampingnya, ini dia yang cukup berbeda juga ya bagian sampingnya. Kalau versi yang Ino, bagian samping sini nih, bisa kalian lihat di sini. Nih yang ini dia hitam ya, tapi kalau ini dia lebih ke karbon abu-abu teman-teman. Ini dia karbon abu-abu dan ini hitam Ino. Kemudian di bagian sininya juga ya, sponsor-sponsornya masih sama semuanya teman-teman. Sponsor-sponsornya masih sama semuanya, cuma yang berbeda adalah ya itu dia, logo di samping ya diganti oleh mini GT, yang harusnya itu adalah Coca-Cola ya. Coca-Cola tapi diganti oleh mini GT. Dan tetapi teman-teman ya, kalau untuk ketinggian ya, ketinggian lebih tinggi mini GT tentu saja ya. Tuh ya, gua kasih lihat di bagian belakangnya deh. Nah itu dia ya, lebih tinggi mini GT. Mini GT kenapa? Karena dia salah satu tujuannya adalah supaya bisa rolling teman-teman. Kalau versi mini GT ya, ini mini GT dia supaya bisa rolling, dan ini adalah versi Ino teman-teman. Kalau Ino dia versi parkir ya, versi parkir. Tetapi seharusnya dari yang castingan yang baru-baru ini ya, terutama yang gue fokuskan ke versi S15 dari mini GT ya, dan versi IR34 dari mini GT, harusnya dia bisa membuat rolling tetapi bannya masuk ke dalam teman-teman ya. Itu bisa teman-teman ya, mini GT harusnya bisa membuat seperti itu. Dan kalau kita lihat juga bannya juga, dari versi bannya juga sepertinya gedean mini GT ya teman-teman ya. Versi bannya, versi velgnya sepertinya gedean mini GT teman-teman ya, dibanding dengan ininya. Dan kemudian ketinggiannya kalian lihat ya, jauh banget ya, jauh banget. Kalau ini kan kalau versi apa namanya, versi Ino kan dia benar-benar di bawah banget ya. Dan kalau versi mini GT itu di atas banget ya.
versi lagi jalan teman-teman. Tapi jadi kayak kurang estetis ya kalau menurut gue yang versi Mini GT ini ya. Jadi kurang greget gitu teman-teman ya. Karena gue juga tahu kalian juga pengennya semuanya yang bannya tuh masuk ke dalam dan bodinya tuh turun ke bawah ya kan. Gue juga tahu kalian pengen yang seperti itu teman-teman. Kalau kalian pengen yang seperti itu, kalian carinya yang Ino teman-teman, yang ini ya. Kalian mungkin bisa kumpulin duit sedikit ya kalau misalnya kalian mau beli versi yang Ino, sekitar 200 ribuan yang versi ini. Itu udah dapet, terutama juga banyak juga yang jual second sekarang, jadi kalian bisa dapat dengan harga yang ya masuk akal lah ya, masuk akal. Tapi sekali lagi teman-teman, ini bukan apple to apple ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita perbandingkan dengan versi yang Ino ini ya, versi Ino ini kita membandingkannya dengan versi Tarmac gitu ya, atau versi yang lain-lainnya yang benar-benar sama teman-teman ya, kayak Ino ini teman-teman, yang harganya sekitaran range-nya sekitar 250 ribuan ke atas teman-teman ya. Itu baru bisa kita bandingkan dengan versi Ino ya. Kalau misalnya versi Mini GT ini adalah mini scale versi budget ya jatuhnya. Harganya murah ya, harganya murah. Tapi ya kalau misalnya kalian cukup dengan Mini GT ya silakan teman-teman ya. Di sini gua hanya memperbandingkan perbedaannya, jadi seperti itu. Dan kalau menurut gua ya tentu saja gua akan lebih memilih versi Ino teman-teman ya, versi Ino, karena versi Ino lebih realistik teman-teman kalau menurut gua ya. Versi Ino lebih realistik, kenapa? Dan khusus untuk yang versi ini, livery ini dia ada Coca-Colanya, ini ada mobil aslinya, benar-benar mobil aslinya seperti ini. Kalau kalian lihat gambarnya di Google, versi mobil aslinya seperti ini. Kalau yang versi ini yang ada Liberty Walk-nya ini tidak ada teman-teman mobil aslinya. Jujur aja tidak ada mobil aslinya. Belum ada ya. Sampai sekarang belum ada teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya nanti kontrak sama Coca-Colanya itu sudah habis, apakah diganti dengan versi logo Liberty Walk atau enggak. Gue nggak tahu, tapi sampai saat ini itu belum ada versi aslinya yang versi ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Perbedaannya cukup signifikan sih kalau menurut gue. Cukup signifikan. Jadi pilihan tergantung kalian semuanya nih. Ya. Oh ya, satu lagi interiornya ya. Interiornya bisa kalian lihat ya di sini ya. Ini interior dari dari Ino. Interiornya tuh bangkunya warna merah teman-teman. Ya, dia lebih detail interiornya. Dan kemudian kalau versi Mini GT, dia interiornya hanya warna hitam saja, tidak ada warna-warna lainnya interiornya ya, termasuk bangkunya. Kalau dashboardnya sih ya semuanya hitam ya, tapi bangkunya di sini, khusus bangkunya kalau versi Mini GT itu hitam. Versi Ino itu kalian bisa lihat di sini bangkunya tuh merah teman-teman. Itu dia ya. Bagaimana menurut kalian? Kalau gue lebih memilih versi Ino dibanding Mini GT. Kalau kalian, versi yang mana yang kalian pilih ya? Versi Ino lebih oke sih kalau untuk foto, untuk koleksian ya, kalau menurut gue ya. Itu versi Ino. Kalau misalnya kalian lebih memilih yang realistik ya versi Ino, realistik banget mobilnya. Dan oke teman-teman, itu dia ya perbandingan singkat dari gue mengenai Mazda RX-7 yang versi warna hitam, yang Coca-Cola, yang mobil aslinya Coca-Cola tapi diubah sama Mini GT teman-teman. Oke. Dan itu dia. Thank you for watching. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he goes mean. He gets cause real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of blood in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart.